Tolong saya. Saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. Lepaskan. Aromanya sangat mirip dengan aroma Xiao Jingyu. Tidak. Bagaimana mungkin Xiao Jingyu ada di sini? Wanita dari tadi malam itu menggigit dan menggerogoti. Dia memang terlihat seperti Huan Qing. Wanita gila itu. Itu tidak mungkin dia. Dia selalu ada di samping saya. Bos, kami menemukannya. Tadi malam, ibu tiri Anda, Jin Yanhua, yang menyuap staf hotel untuk membius Anda. Ayah bahkan belum dimakamkan selama seminggu, dan dia sudah mulai bergerak. Apakah dia ingin menempatkan seseorang di samping saya? Atau menghancurkan reputasi saya? Saya tidak akan membiarkan dia berhasil. Bantu saya menyelidiki. Siapa wanita itu tadi malam? Baik, bos. Siapa sebenarnya Anda? Pakaian ini terlihat sangat familiar. 2 tahun yang lalu. Wan Qing, mari kita menikah. Saya akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Saya tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Xiao Jingyu. Begitu saya membeli kartu SN ponsel, kartu itu ditemukan oleh Xiao Jingyu. Dia benar-benar. Kamu kabur. Ya, saya tidak akan pernah kembali. Baiklah, kalau begitu, saya akan membunuh kakakmu. Di pemakaman kakakmu. Selamat tinggal. Xiao Jingyu, tidakkah Anda sudah cukup menyiksa saya selama 2 tahun ini? Sekarang pakai kakak saya buat ancam saya. Dalam 10 menit, saya akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Menikahlah dengan saya. Atau temui Xing Yi, pilih sendiri. Kenapa saya? Jangan terlalu berharap. Kamu tetaplah bukan siapa-siapa. Apakah Anda menikahi saya hanya untuk menyiksa saya? Bisa dikatakan begitu. Huan Qing. Kita terkunci dalam perjuangan tanpa akhir. Saya tidak ingin tinggal di sini. Ruang bawah tanah, gudang, di mana saja, sejauh mungkin dari Anda. Kamu milikku. Dimanapun saya menginginkanmu berada, disitulah kamu akan tinggal. Xiao Jingyu, apakah Anda begitu takut saya melarikan diri? Anda benar-benar ingin menyiksa saya. Kamu tidur di lantai. Ambil sendiri selimutmu. Masuk. Saudara laki-laki Nyonya telah dipukuli oleh para preman dan sedang dirawat di rumah sakit. Bukankah Anda berjanji kepada saya bahwa selama saya menikah dengan Anda tidak akan menyentuh kakak saya? Dia adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki di dunia ini. Huan Qing, bahkan jika saya ingin berurusan denganmu, saya tidak akan menggunakan taktik rendahan seperti itu. Jaga baik-baik kakaknya. Dia adalah salah satu dari sedikit sandera yang saya miliki. Bawa saya menemui kakak saya. Menemukannya tidak ada gunanya. Memohonlah padaku. Xiao Jingyu, saya ingin menemui kakak saya. Begitukah sikapmu saat memohon? Berlutut. Xiao Jingyu, biarkan saya menemui kakak saya. Berlutut saja tidak cukup. Buat saya senang. Maka saya akan membiarkanmu melihat kakakmu. Jangan permalukan saya seperti ini. Sesuai keinginan Anda. Keluar. Kamu punya 1 hari untuk melihat Havan. Dan satu hal lagi, wanita dari malam itu. Malam itu, Kami hampir menemukannya. wanita. Terus tarik. Ya, Siapapun yang dicari Xiao Jingyu, tidak ada hubungannya dengan saya. Saya pasti akan mencari kesempatan untuk meninggalkannya. Saya harus membawa kakak saya dan pergi bersama-sama. Namun sebelum itu, saya harus mengungkap kebenaran di balik kematian Xiao Ming. Saya tidak bisa membiarkannya mati. mengenai Tuan Xiao. High five, kakak laki-laki Huan Qing. Kakak. Begitu kakak pulih,
Saya akan membawa kakak pergi ke tempat yang keluarga Xiao tidak bisa temukan. Saya akan sering mengunjungi kakak beberapa hari ke depan. Mencari saya? Anda mencoba mengungkap kebenaran tentang kematian Xiao Ying, bukan? Sebenarnya, sebelum saya tiba, saya sudah memeriksanya. Tidak ditemukan. Rekaman kamera pengawas dari 2 tahun lalu sudah dihapus sepenuhnya. Namun saya yakin bahwa jika seseorang melakukan perbuatan ini, mereka pasti meninggalkan bukti. Selama saya bersihkan tempat kejadian. Ini rumah sakit. Tidak ada alasan bagi Anda untuk menuntut pengosongan lantai saat baru tiba. Saya adalah nyonya keluarga Xiao. Apakah kamu tahu siapa keluarga Xiao itu? Kami adalah keluarga terkaya di Asia Timur. Sampah rendahan sepertimu. Apakah pantas berbagi ruangan denganku? Saya juga anggota keluarga Xiao. Saya istri Xiao Jingyu. Istri? Dari mana datangnya burung pegar liar ini? Terbang tinggi ke dahan. Dan kamu pikir dirimu seekor burung phoenix sekarang? Kamu pikir Xiao Jingyu bisa melindungimu? Kalau begitu, apa Anda ingin saya meneleponnya sekarang dan bertanya padanya, siapa sebenarnya yang dia inginkan? Tinggal di sini? Kamu pikir saya akan membiarkanmu melakukan panggilan itu? Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Kamu tidak lebih dari seekor anjing di sisi Xiao Jingyu. Sekadar mainan. Dia tidak cukup bodoh untuk datang dan membuat masalah untukku demi dirimu. Katakan padaku, bagaimana jika aku merusak wajahmu itu? Apakah kamu masih bisa tetap di sisi Xiao Jingyu? Apakah kamu berani bernegosiasi denganku? Berhenti. Anakku, istri kecilmu itu menempati ranjang rumah sakit. Saya berusaha bersikap masuk akal, tapi dia bersikeras itu adalah kamu. Berhenti bicara. Kamu bilang, Mereka ingin mengosongkan lantai saat baru saja tiba. Saya tidak mau pergi, jadi dia menyerang saya. saya hanya akan memindahkanmu ke rumah sakit lain. Tapi, rekaman kamera pengawas dari 2 tahun lalu masih ada di rumah sakit ini. Saya mempercayaimu dan membiarkanmu mengunjungi Yevan. Apakah begini cara kamu memanfaatkan kepercayaanku? Benarkah begitu? Saya yakin rekamannya ada di sini. Kamu seharusnya tidak melakukan apapun tanpa seizinku. Namun saya tidak pernah berniat menjadi Nyonya Xiao ini. Begitu banyak orang ingin menjadi nyonya muda. Namun dia sangat ingin menjauh dariku sejauh mungkin. Cukup. Tidak ada yang ingin melihat ini. Kamu bersikap mesra di sini. Istri kecilmu telah menyinggungku. Kamu ingin melindunginya. Maksudmu? Kamu ingin dia meminta maaf padamu? Tepat sekali. Dia harus berlutut dan meminta maaf kepadaku sekarang juga. Maka saya tidak akan mempermasalahkannya. Jika tidak, Jika tidak, kenapa? He Wenqing adalah istri sah saya. Tidak peduli seberapa banyak kamu merundungnya, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari warisan itu. tentu saja, saya tidak akan berani menyentuh orang-orang di sekitarmu. Tapi Xiao Jingyu, selalu ada tempat yang tidak bisa kamu jangkau. Bukan begitu? Baiklah, saya akan meminta maaf kepada Anda. Apakah saya menyuruhmu berlutut? Anda juga tidak mengampuni saya, bukan? Kamu keluar. He Wenqing. Saya menikahimu. Bukan agar kamu membuat saya marah. Kamu tadi mau berlutut. Apakah kamu tahu siapa dia? Jadi Anda menyuruhnya pergi. Karena Anda takut jika saya berlutut, itu akan mempermalukan Anda. Kalau begitu, Anda bisa tenang. Saat saya di luar, saya tidak akan pernah mengakui sebagai seorang nyonya muda. He Wenqing. Bakatmu dalam membuat orang marah benar-benar meningkat. Xiao Jingyu. Karena Anda sangat membenci saya. Saya akan pergi setelah saya mengungkap kebenaran. Tuan muda Xiao, jangan berpikir bahwa dengan menikahi wanita sembarangan, kamu bisa mewarisi harta keluarga. Sekalipun kamu bisa melewati saya, kamu masih harus menjawab kepada orang tua itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Berhenti menatap istri baruku terus-menerus. Orang-orang saya
hanya untuk saya rundung. Jangan lupa. Saya juga bagian dari keluarga Xiao. Sejak dia menikahimu, dia adalah menantu dari keluarga Xiao kami. Katakan padaku, sebagai ibu mertuanya, bukankah saya seharusnya diizinkan untuk mendisiplinkannya? Baiklah. Maka mari kita lihat apakah kamu punya nyali untuk melakukannya. Saya akan menjaga nyawaku ini untuk Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao bisa datang dan mengambilnya kapan saja. Hei, Xiao Jingyu, bantu saya memindahkan kakak saya ke rumah sakit lain. Saya punya firasat dia akan kembali untuk membuat masalah lagi. Kamu masih berani datang dan memohon padaku? Saya bahkan belum selesai memperhitungkan segalanya denganmu. Saya menyuruhmu pergi menemui Heaven, namun kamu menyebabkan bencana yang sangat besar. Sekarang, pergi dari pandanganku dan segera pulang ke rumah. Tidak, Xiao Jingyu, saya tidak percaya bahwa dalam 2 tahun ini, Anda tidak pernah memeriksa rekaman kamera pengawas itu. Anda tahu, betul saya tidak bersalah. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Saya ingin Anda menyelidiki kebenaran tentang kematian Xiao Ming. Namun tidak peduli seberapa banyak saya menyelidiki, pelakunya selalu kamu, Hewan King. Bagaimana Anda berharap saya bisa menatap Anda sekarang? Pulang ke rumah. Kalau tidak, saya akan membunuh Heaven sekarang juga. Pindahkan Heaven ke rumah sakit lain segera. Jangan biarkan Hewan King tahu. Xiao Jingyu, mengapa Anda tidak mau menyelidiki kebenaran tahun itu? Apakah Anda juga mencurigai saya? Jadi, di antara kita, tidak ada sedikit pun kasih sayang yang tersisa. Itu tidak masalah. Dengan begitu, setelah saya mengungkap kebenaran, saya akhirnya bisa pergi. Nyonya Xiao, kita bertemu lagi. Dasar tidak tahu aturan. Sudah ku bilang boleh pergi. Saya Ibu Xiao Jingyu. Yang berarti saya ibu mertuamu. Seperti inikah sikap yang kamu tunjukkan pada ibu mertuamu? Pada surat nikah saya. Hanya ada nama Xiao Jingyu. Nama Anda tidak ada di sana. Sikap apapun yang Xiao Jingyu miliki terhadap Anda, itulah sikap yang akan saya miliki terhadap Anda. Sudah beberapa hari berlalu. Apa kamu sudah lupa? Saat kamu berlutut di kakiku, memohon belas kasihan? Jangan sentuh saya. Xiao Jingyu tidak ada di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Anda, jangan pukul saya. Saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Rahasia? Rahasia apa? Mendekatlah sedikit. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar telah mengungkap sesuatu? Dasar wanita tidak tahu diri. Tangkap dia untukku. Bos, Nyonya telah dikulit. Siapkan mobilnya. Jika jarum ini menusuk wajahmu, apakah kamu masih bisa menahan diri untuk tidak berteriak? Xiao Jingyu, kamu di sini. Hewan King. Bangun. Jin Lianhua. Saya sudah peringatkan ibu agar tidak mengusik orang-orang saya. Xiao Jingyu, apa kamu tidak punya tata krama? Memanggil ibumu dengan nama lengkapnya? Ibu saya meninggal 10 tahun yang lalu. Memangnya ibu ini siapa? Jika bukan karena orang-orang lama ayah saya yang bersikeras mengakui ibu sebagai nyonya, saya sudah lama mengusir ibu dari keluarga Xiao. Bagaimanapun, saya tetaplah
Nyonya keluarga Xiao secara nominal. Kamu harus menunjukkan rasa hormat padaku. Saya sudah sangat sopan kepada ibu. Ibu menyentuh orang saya. Bahwa saya belum mengusir ibu. Itu sudah merupakan tanda hormat saya. Huan Qing yang melukaiku lebih dulu. Saya datang untuk mencari keadilan. Hanya untuk diinterogasi oleh Anda. Apa yang sedang Anda lakukan? Karena terus mencari-cari kesalahan. Xiao Jingyu, saya akan membunuhmu. Saya akan memperingatkan ibu sekali lagi. Jangan pernah menyentuh Huan Qing lagi. Jika tidak, ibu bahkan tidak akan memiliki jasad yang tersisa. Bawa dia ke rumah sakit. Jangan ganggu saya sampai dia sembuh. Xiao Jingyu, Kita pulang. hari ini. Terima kasih. Jangan terlalu percaya diri. Saya hanya tidak suka melihat properti saya dirusak oleh orang lain. Berhentilah bersikap terlalu sensitif. Cepat obati lukanya. Baiklah. Jarang sekali dia memiliki sisi yang begitu lembut. Dia sebenarnya cukup manis. Biar saya saja. Itu sakit. Huan Qing. Kamu milik saya. Di dunia ini. Hanya saya yang boleh menindasmu. Tidak ada orang lain yang diizinkan. Bahkan kamu sendiri pun tidak. Termasuk dirimu. Mengerti? Tapi, Anda harus segera kembali ke perkebunan keluarga. Ayo segera, bawa istri barumu. Xiao Jingyu. Jangan terlalu baik padanya. Dialah yang menyebabkan kematian Ming Ming. Ganti pakaianmu. Ikut saya kembali ke rumah leluhur. ayah, lihat luka-luka ini. Xiao Jingyu lah yang melakukan ini padaku. Demi istri barunya. Itu dia. Sejak dia menikahinya, Xiao Jingyu telah mengabaikan tugasnya dan mengikutinya sepanjang hari. Dia tidak melakukan hal lain. Saya tahu kamu hanya mencoba menguasai warisan yang ditinggalkan orang tua saya. Itulah sebabnya kamu melakukan segala cara untuk menjebak Huan Qing. Kamu, Warisan itu, secara alami, adalah milik Xiao Jingyu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Namun, menikahi sembarang orang, sama sekali tidak mungkin. Kakek, saya tidak menikahi sembarang orang. Saya tidak peduli. Segera bercerai. Saya tidak menikahi sembarang orang. Saya hanya menikahi orang yang saya cintai. The film was translated and Huan Qing. narrated by M Media. Dia adalah orang yang saya cintai. bagaimana mungkin dia tega mengatakan hal seperti itu? Kakek. Anda tidak perlu mencampuri urusan saya. Saya pasti akan mengelola warisan yang ditinggalkan orang tua saya dengan baik. Mengenai perusahaan, saya juga akan menanganinya dengan benar. Anda sebaiknya menikmati masa pensiun saja. Adapun kamu tidak akan mendapatkan satu sen pun dari warisan keluarga Xiao. Baik, saya lihat kamu bersikeras untuk tidak melakukan perceraian ini. Apakah saya bercerai atau tidak, adalah keputusan saya sendiri. Ayah. Ayah belum tahu, bukan? Wanita ini adalah orang yang telah membunuh Xiaoming. Apa? Huan Qing. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ini hanya goresan. Xiao Jingyu, Kamu menahan serangan itu untuk saya. Dan saya telah membalas budi. Kita impas sekarang. Pergilah dengan cepat. Saya akan menangani masalah ini. saya tidak akan pergi. Jika saya pergi, mereka juga tidak akan membiarkan saya lolos. Lebih baik tetap di sini dan melihatmu terhambat. Jika pertarungan pecah nanti, saya tidak akan bisa menjagamu. Jika kamu menolak untuk pergi, maka berhati-hatilah.
Apakah pria ini tidak bisa bicara dengan benar? Jelas-jelas itu bentuk perhati-hatian. Tapi dia harus mengatakannya dengan nada sekasar itu. Kamu tidak ingin menceraikan pembunuh ini. Kamu, bagaimana kamu bisa menetapnya? Malam itu, Anda telah merenggut segalanya darinya. Dan sekarang, Anda menolak untuk bertanggung jawab. Apa? Nona Lu ini sedang minum di lantai bawah hotel. Malam itu, setelah mabuk, seseorang mengikutinya. Dia terhuyung-huyung masuk ke kamar ayah karena salah. Memang ada banyak orang yang mengejarnya di luar pintu malam itu. Tuan Xiao, Anda adalah penyelamat saya. Sejak malam itu, saya terus mencari Anda. Namun, kejadian malam itu tidaklah terhormat. Sehingga saya tidak berani menceritakannya pada siapapun jika kakek tidak menemukan saya. Saya khawatir kita akan terpisah selamanya. Saya bilang saya akan bertanggung jawab atas dirinya. Tapi, Benarkah itu? Saya pikir malam itu Anda hanya mengatakannya secara asal. saya selalu memegang janji saya. Tapi saya tidak akan menikahimu. Tuan Xiao, bagaimana Anda bisa terluka? Ini semua salah saya. Karena tidak datang lebih awal yang menyebabkan konflik antara Anda dan kakek. Baiklah. Bukankah dia jauh lebih pantas menjadi nyonya keluarga Xiao? Bolehkah saya pulang bersama Anda? Saya rasa kita bisa memupuk perasaan kita terlebih dahulu sebelum kita menikah. Masih lebih baik daripada orang itu yang tidak jelas asal-usulnya. Apakah kamu benar-benar akan pulang bersama saya? Kamu yang buta hukum. Ini dianggap perzinaan dalam pernikahan. Kamu berani membawanya pulang. Tidakkah kamu takut dengan tuduhan bigami? Baiklah. Kalau begitu kamu harus pergi. Dan berpamitan kepada kakek. Menginaplah di sini malam ini. Apapun yang Anda atur, saya ikuti. Saya akan mendengarkan Anda. Apakah orang yang kembali bersama kita malam ini istri Anda? Dia hanya mainan. Dalam 3 bulan, saya akan menceraikannya. Tapi sebaiknya kamu tidak memancing amarahnya. Saya khawatir kamu akan menjadi kotor. Kalau begitu, Baiklah, saya bilang saya akan bertanggung jawab atas dirimu. Dan saya tidak akan melanggar janji saya. Tapi bagaimana saya mengambil tanggung jawab itu adalah masalah lain. The film was Jing Yu, translated hari sudah and sangat larut. narrated by Mengapa kamu tidak Media. menginap saja? Tidak perlu terburu-buru. Istirahatlah lebih awal. Jing Yu, aku masih punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Jing Yu, aku berdarah. Mengapa kamu ada di sini? Saya datang untuk menjadi penonton kalian berdua. Kalau tidak, untuk siapa sandiwara ini? Dipertunjukkan? Aku berdarah. Jing Yu, aku berdarah. Apakah wajahku terluka? Apakah aku harus hidup dengan wajah seperti ini selamanya? Ini hanya luka ringan. Luka ini akan segera sembuh. Saya tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Sakit sekali. Kenapa sakit sekali? Xiao Jingyu. Dia telah menghancurkanku seperti ini. Bahkan tidak ada permintaan maaf. Jika dia tidak lagi berguna. He Wenqing. Minta maaflah padanya. Jingyu, jangan menakutinya. Aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Jingyu hanya mengkhawatirkanku. Jangan dipikirkan. Jika kalian ingin bersandiwara, pergilah tampil di depan Xiao Jingyu. Saya tidak tertarik. Aku sudah cukup baik untuk menghiburmu. Dan kamu malah mendorongku? Cukup. Minta maaf. Saya tidak mendorongnya. Kenapa saya harus meminta maaf? Saya beri kamu satu kesempatan terakhir. Saya katakan sekali lagi, saya tidak mendorongnya. Saat kamu menjebak saya sebagai orang ketiga dan pembunuh Xiaoming, kamu menjelaskannya kepada saya persis seperti ini, menutup mata. Minta maaf atau mau dicambuk? Saya memilih cambuk. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu bahwa kamu sedang hamil? Saya akan mengambil obatnya. Kamu harus beristirahat saat kembali nanti.
Catatan dari 2 tahun lalu seharusnya ada di sini. Catatan resep yang saya buat untuk Xiaoming. Selama saya bisa menemukannya, saya bisa mengungkap kebenaran tentang kematian Xiaoming. Beri saya sedikit waktu lagi. Sedikit lagi. Nyonya, menerima kabar. Seseorang telah menyentuh catatan resep dari 2 tahun lalu. Apa ayah sudah menangkap mereka? Tidak, tapi seseorang melihat Nona Hei pergi ke rumah sakit. Hyuan King. Dia benar-benar mencari masalah. Ini kamu, Lu Ming, tuan muda dari keluarga Lu. Lu Ming. Kita sudah hampir 10 tahun tidak bertemu. Wan King, saya telah kembali dari Prancis. Kali ini, kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Maukah kamu menikah dengan saya, Nona He Wan King? Lu Ming. Saya sudah menikah. Wan King, bukankah kamu bilang kamu akan menunggu saya? Apakah janjimu itu bohong? Lu Ming. Janji masa muda, bukanlah kenyataan. Dan kenyataannya adalah, setelah kamu pergi, saya bertemu seseorang yang mencintai saya, sangat mencintai saya. Xiao Jingyu pernah benar-benar mencintai saya. Hanya saja kebenaran tentang Xiaoming membuat kita tidak sanggup lagi menatap satu sama lain. Dan kini kita sudah menikah. Saya bahkan sedang mengandung anaknya. Lu Ming, saya sangat bahagia sekarang. Jika Anda ingin mengenang masa lalu, pintu saya selalu terbuka. Namun, tolong jangan ganggu hidup saya. Wan King, Hyuan King, hanya 1 malam, dan kamu sudah hamil. Anak Xiao Jingyu, itu tergantung apakah kamu punya kemampuan untuk benar-benar melahirkannya. Kebenaran yang belum terungkap, keterikatan Xiao Jingyu yang tiada akhir, kehadiran anak ini yang tidak tepat waktu, ayah yang tidak diketahui, takdir, apakah ini ujianmu untuk saya? Saya, He Wan King, tidak akan pernah mengakui kekalahan. Saya pasti akan mengungkap kebenaran kejadian tahun itu, menceraikan Xiao Jingyu, mencari ayah dari anak ini, dan membawa kakak saya pergi. Bukankah ini Nyonya Xiao? Mengapa kamu dalam keadaan menyedihkan seperti ini? Benar sekali, saya adalah Nyonya keluarga Xiao yang sah. Siapa Anda hingga merasa punya hak untuk menyentuh saya? Jadi kenapa kalau kamu Nyonya Xiao, kamu tetap akan menjadi sasaran pedangku? Orang yang dicintai Jingyu adalah aku. Namun, aku tidak menyangka bahwa kamu hamil. Benar sekali. Saya sedang mengandung anak Xiao Jingyu. Bagaimana dia tahu dia mengandung anak Xiao Jingyu? Xiao Jingyu setiap malam tergila-gila pada saya. Tidakkah Anda tahu itu? Bahwa saya mengandung anaknya adalah hal yang wajar, bukan? Diam. Jika Xiao Jingyu tahu saya mengandung anaknya, apakah Anda masih akan menindas saya? Coba tebak apa yang akan dia lakukan. Aku bisa dengan mudah memberitahunya bahwa kamu mengandung anak haram orang lain. Xiao Jingyu sudah dewasa. Dia punya penilaian sendiri. Dia tidak akan terpengaruh oleh kata-katamu. Baik. Pergi sana. Saya akan melunasi hutang ini padamu nanti. Berani menyentuh wanitaku. Berapa banyak nyawa yang kamu punya? The film was translated and Aku di sini narrated untuk by membantumu. Media. Kamu tidak ingin wanita jahat ini mengandung anak orang lain dan masih menempati posisi Nyonya Xiao, bukan? Apa yang saya lakukan bukanlah urusanmu untuk memutuskannya. Lagi pula, siapa yang mengizinkanmu tanpa izin saya untuk membuat keputusan bagi saya? Akulah orang yang benar-benar mencintaimu. Akulah orang yang seharusnya menikah denganmu. Zhou Ye Wan King di masa depan. Apa kamu mengerti? Kemana Anda akan membawa saya? Pulanglah dan selesaikan masalah kita. Hyuan King.
Aku akan membuatmu menderita lebih dari kematian. Lu Ming, Kakek. Halo, kakek. Besar bocah, kamu di mana? Bawa wanita pembunuh itu ke rumah sakit sekarang juga. Kakek. Dia adalah istri saya, Hewan King, bukan seorang pembunuh. Saya tidak peduli siapa dia. Dian Hua telah pingsan, dan hanya darah RH negatif miliknya yang bisa menyelamatkan nyawanya. Bukankah akan lebih baik jika dia mati? Dia adalah ibumu. Sekarang, detik ini juga. Bawa wanita pembunuh itu ke sini. Dia telah membunuh kakakmu. Inilah yang dia hutangkan pada keluarga Xiao kita. Hewan King. Kamu benar-benar tidak tahu malu. The film was Wan Qi, translated kenapa kamu ada and di sini? narrated kita by dijebak. Media. Saya hanya mendengar ada berita tentang Xiaoming di sini. Tapi saat saya masuk, saya hanya melihat Anda. Saya juga sama. Saya menerima pesan yang mengatakan kamu ada di sini. Jadi saya datang. Setelah saya masuk, saya mencium aroma aneh. Kenakan pakaianmu. Hewan King. Kemari. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Apakah kamu menganggap saya bodoh? Hewan King. Kamu baru saja menikah dengan saya, dan kamu sudah tidur dengan pria lain. Bagaimana saya tidak menyadarinya sebelumnya, bahwa kamu begitu tidak pernah puas? Tuan Xiao, tidak ada apa-apa di antara kami. Anda salah paham. Mendengarkan penjelasanmu adalah urusan Raja Neraka. Saya hanya bertugas mengantar Anda menemui Raja Neraka. Xiao Jingyu, apa Anda sudah gila? Ya, saya sudah kehilangan akal. Dibuat gila olehmu. Apakah kamu tahu betapa bahayanya di luar sana? Luo Ming adalah teman saya. Dia tidak akan, seperti Anda, menyakiti saya. Seorang teman. Bagaimana kamu tahu? Dia tidak punya niat untuk menyakitimu. Bagaimana kamu tahu? Dia belum disuap oleh orang lain. Apakah kamu tahu? Xiao Jingyu, tenanglah. Pergi. Keluar. Xiao Jingyu. Anda sudah terlalu berlebihan. Wan King adalah istri Anda, bukan mainan Anda. Lu Ming, Kamu masih sangat mengkhawatirkannya, bukan? mengapa saya tidak boleh mengkhawatirkannya? Tidak ada apa-apa di antara kami. Kami hanya berteman. Bicara. Tuan muda, Jin Lian Hua telah dirawat di rumah sakit. Cepat datang. Mengerti. Ikut saya. Apakah pasien yang menyediakan darah sudah tiba? Ambil darahnya. Jangan sentuh aku. Hewan King, kamu akhirnya tiba. Nyonya tua dalam kondisi kritis. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Apa hubungannya denganku? Nyonya di dalam sangat membutuhkan transfusi. Hanya golongan darahmu yang cocok dengannya. Memangnya kenapa? Di dunia ini, ada begitu banyak orang dengan golongan darah yang sama. Apa Anda mengharapkanku untuk mendonorkan darah kepada setiap orang? Kamu tidak bisa menolak. Xiao Jingyu, Nona He dalam kondisi yang sangat sehat. Itu hanya 2 kantong darah. Dia mungkin tidak akan merasakan sakit, bukan? Jika pengambilan darah menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh saya, Itu hanya 2 botol darah. Memangnya apa dampaknya? keadaannya tidak seperti yang Anda pikirkan. Atau jangan-jangan kamu sudah tidur dengan Luo Ming dan sedang mengandung anaknya. Xiao Jingyu, saya tidak pernah berselingkuh dengan Luo Ming. Sebaiknya itu memang benar. Bawa dia untuk mengambil darahnya. Jika kamu pikir mendonorkan darah lebih penting daripada nyawa kakakmu, maka pergilah sekarang juga. Tentu saja, jika kamu pergi dan mendonorkan darah dengan patuh sekarang, saya jamin, kakakmu akan mendapatkan perawatan terbaik. Baiklah. Saya setuju.
Pergi. Ikuti saya. Itu 200 ml. Apa itu belum cukup? Jangan bergerak. Saya tidak akan bertanggung jawab jika kamu terluka. Apa itu sudah cukup? Jangan bergerak. Selesai. Selesai. Dramatis sekali. Hanya karena sedikit darah. Kamu tidak akan mati. Bagaimana jika suatu hari saya benar-benar mati? Jika kamu mati, saya akan menganggapnya sebagai caramu membayar nyawa Xiaoming. Xiao Jingyu, apa yang saya hutangkan pada Xiaoming adalah kebenaran, bukan nyawa saya. Istriku. Dokter. Dokter. The film was translated Nyonya. and narrated by M Media. Anda terlihat cukup baik. Sepertinya Anda bisa menyumbangkan 2 kantong lagi. Lu Jiao. Anda dan Jin Yanhua sedang bersandiwara. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Berhentilah berpura-pura. Hanya Anda yang tahu saya sedang hamil. Rencana kejam seperti pengambilan darah ini pasti hanya bisa dirancang oleh Anda dan Jin Yanhua. Ya. Itu benar. Siapa yang menyuruhmu menjadi begitu bodoh? Apa alasannya? Kamu mengandung anak haram. Jika memang itu kenyataannya, mengapa tidak katakan saja langsung pada Xiao Jingyu? Mengapa harus bersusah payah bekerja sama dengan Jin Yanhua untuk mementaskan sandiwara sebesar ini? Jadi, anak di dalam kandungan saya adalah anak Xiao Jingyu. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Jadi orang yang melakukan hubungan 1 malam dengan Xiao Jingyu adalah saya. Hyuan King. Kamu mencoba menjebak saya. Nona Hei. Mengapa kamu mendorong saya? Jingyu. Lihat dia. Bukankah sudah saya katakan? Jangan memancing emosinya. Dia kehilangan begitu banyak darah. Saya cukup baik untuk merawatnya. Tapi dia mendorong saya. Begitukah? Kamu bilang dia sangat lemah, sampai kondisinya seperti ini. Bagaimana mungkin dia punya tenaga untuk mendorongmu? Dia. Kelemahannya hanyalah akting. Itu hanya untuk menipumu. Agar dia bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Sandiwara. Hyuan King. Mengapa kamu berbaring di tempat tidur dan masih saja gelisah? Kebenaran di balik kematian Xiaoming selama masih belum jelas. Saya tidak akan berhenti. Entah Anda menguras seluruh darah saya atau menunggu sampai saya pulih untuk mengusut kebenarannya. Bukankah lebih baik menjadi nyonya keluarga Xiao yang baik? Jingyu, bukankah kamu berjanji padaku? Nona Lu, Xiao Jingyu mengatakan, dia akan bertanggung jawab atas orang dari malam itu. Apakah orang yang masuk ke kamarnya malam itu benar-benar Anda? Apa maksudmu? Kamu tahu siapa orang itu malam itu? Atau jangan-jangan orang malam itu adalah kamu? Bos, Heaven dalam masalah. Bicara yang jelas. Apa yang terjadi pada Heaven? Kaki Heaven memerlukan operasi. Sebelum operasi, dia ingin bertemu dengan Nyonya. Mustahil. Nyonya masih tidak sadarkan diri. Dia membutuhkan Hyuan King untuk mendonorkan darah. Xiao Jingyu. Biarkan saya melihat kakak saya. Xiao Jingyu. Saya mohon. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Selama itu membuat Anda senang. Selama Anda membiarkan saya melihat kakak saya. Hyuan King. Kamu sudah tidur dengan Luo Ming. Beraninya kamu menyentuh Jingyu. Lu Jiao. Ini masalah pribadi antara Xiao Jingyu dan saya. Tidak ada hubungannya dengan Anda.
Akulah orang yang akan menjadi calon istri Jingyu. Tentu saja, saya punya hak. Malam itu hanyalah kamu wanita jalang. Diam. Diam. Apakah kamu benar-benar perlu menemui kakakmu? Setelah darahnya diambil, saya akan membawamu menemuinya. Xiao Jingyu, jika Anda tahu bahwa sayalah yang ada di sana malam itu, dan bahwa saya sedang mengandung anak kita, apakah Anda masih akan bersikeras mengambil darah saya? Kakak, bagaimana perasaan kakak sekarang? Apakah ada bagian tubuh yang terasa tidak nyaman? Tubuh saya pulih dengan baik. Hanya saja kaki saya masih memerlukan operasi. Tenang saja, Tuan Xiao telah mengirim orang untuk menjaga saya. Dokter yang melakukan operasi saya juga sangat berpengalaman. Segala upaya dilakukan untuk memastikan keberhasilan, untuk menyelamatkan kaki saya. Xiao Jingyu, dia merawat kakak. Ya, bukankah kamu memohon padanya untuk melakukannya? Xiao Jingyu telah diam-diam membantu saya mengobati kakak saya. Saya tidak tahu. Wan Qing, saya punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Ada apa? Selama saya di rumah sakit, saya pergi ke ruang pengawas dan menemukan rekaman dari 2 tahun lalu. Saya menemukan ini secara tidak sengaja. Ini Jin Yanhua. Dia berselingkuh tepat di depan Xiaoming. Jika Xiaoming melihat semua itu saat itu, dan Jin Yanhua menyadari dia masih sadar, maka orang yang membunuh Xiaoming, mungkinkah? Hati-hati, dinding punya telinga. Selain itu, kamu belum punya bukti. Halo. Jin Yanhua. Huan Qing sudah tahu tentang perselingkuhan di antara kalian berdua. Apa? Kita tidak bisa membiarkan Huan Qing terus tinggal di sana. Cari cara untuk memanggilnya kembali. Dimengerti? Kamu akhirnya tiba. Nyonya sedang menunggu darah Huan Qing untuk menyelamatkan nyawanya. Huan Qing, pergilah mendonorkan darah. Baiklah. Tapi sebelum itu, saya punya satu syarat. Saya ingin melihat kondisi Jin Yanhua. Tidak. Kenapa tidak? Saya sudah mendonorkan darah untuknya. Apakah saya bahkan tidak punya hak untuk melihatnya sekali saja? Atau jangan-jangan dia bahkan tidak sakit? Saya bilang tidak, dan itu keputusan final. Nyonya perlu istirahat. Apa Anda seorang dokter? Jingyu. Lihat dia. Ini hanya donor darah. Jangan membuat keributan lagi. Pergilah mendonorkan darah. Huan Qing, sudah cukup kamu membuat keributan. Karena Anda tidak mengizinkan saya masuk. Saya akan mengatakannya di sini saja. Jin Yanhua, 2 tahun lalu. Dengan dokter rumah sakit. Tutup mulutmu. Sandiwara yang hebat. Jingyu, Kamu pikir saya semudah itu dibodohi? Nyonya, bukankah kondisi Anda sedang kritis? Bagaimana bisa Anda berjalan keluar sendiri? Jingyu, saya tidak tahu. Saya benar-benar mengira bahwa Nyonya sedang sakit. Lu Jiao, kamu masih mencoba menipuku. Saya tidak. Saya benar-benar mengira. Bangun. Kalian bersekongkol. Hanya untuk menguras darah Huan Qing. Dan bagaimana jika kami melakukannya? Dia adalah anggota keluarga Xiao. Darahnya juga milik keluarga Xiao. Dia, Huan Qing. Bukankah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Kamu. Keluar. Keluar. Apakah sakit? Saya minta maaf. Jangan menyentuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wan Qing sedang hamil. Dan Anda masih memaksanya mendonorkan darah. Apakah Anda tidak punya hati nurani? Bicara. Lu Ming, kenapa kamu datang ke sini? Dia memperlakukanmu seperti ini. Dan kamu masih ingin tetap di sisinya. Kamu hamil. Kamu benar-benar hamil. Selama pernikahan kita.
Hewan King. Sejauh yang saya tahu, saya belum pernah menyentuhmu. Bagaimana kamu bisa hamil? Jadi itu alasanmu tidak mau mendonorkan darah. Apakah karena kamu tidak tahu anak haram siapa yang kamu kandung? Apakah itu anaknya? Xiao Jingyu sangat membenciku. Seandainya dia tahu bahwa aku mengandung anaknya, dia pasti akan semakin murka. Jangan menyentuhnya. Kenapa kamu terburu-buru sekali? The film was translated Mungkinkah and anak itu narrated memang by anakmu? M Media. Bocah. Wanita yang tidak pernah saya sentuh telah diklaim olehmu terlebih dahulu. Wan King adalah istri Anda. Apakah Anda tidak memiliki kepercayaan sedikit pun padanya? Lagi pula, kami tidak pernah melakukan hubungan apapun. Jadi kamu tahu bahwa dia adalah istri saya. Anda tidak pantas untuknya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak punya hak bicara seperti itu kepada saya. Anda tidak bisa memberikan cinta yang layak dia dapatkan. Kalau begitu, kembalikan dia padaku. Berhenti bertengkar, kalian berdua. Bos, ada panggilan untuk Anda. Jangan dijawab. Panggilan ini, Anda mungkin harus menerimanya. Lu Ming, apa yang kamu lakukan di sini? Kondisi kakakmu memburuk. Saya akan membawamu menemuinya. Ayo pergi. Kita pergi sekarang. Jangan terlalu cemas. Penyakit kakakmu bukan tidak bisa disembuhkan. Saya telah menemukan obat yang sangat efektif untuk kondisinya. Hanya saja, biaya medisnya 1 juta. 1 juta. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Xiao Jingyu. Akankah dia membantuku? Wan King, saya punya tabungan yang cukup di luar negeri. Jika Anda membutuhkannya, saya bisa. Xiao Jingyu, Hewan King sedang hamil. Berita yang sangat luar biasa. Mengapa kamu tidak memberitahu saya? Bagaimana bisa sumber informasi orang tua itu begitu tahu segalanya? Saya sendiri baru saja menerima beritanya. Kamu harus memastikan anak Hewan King terlindungi. Apakah kamu dengar? Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Siapa yang tahu anak haram siapa yang dia kandung? Kamu masih berani menemuiku? Keluar. Xiao Jingyu, kakak laki-lakiku saat ini, membutuhkan 1 juta untuk biaya pengobatannya. Sudah saya katakan keluar. Apa kamu tuli? Xiao Jingyu, saya mohon, selamatkan kakak saya. Kamu mengandung anak orang lain. Dan kamu masih datang memohon padaku. Apakah kamu yakin bahwa saya tidak akan membunuhmu? Jika Anda tidak mau membantu saya akan pergi mencari. Seandainya malam itu adalah saya. Seandainya anak itu adalah anak saya. Hewan King. Apa yang harus saya lakukan padamu? Hewan King. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa membantumu adalah saya. Kamu hanya bisa mengandalkan saya. 1 juta. Dan saya akan segera mentransfernya ke rekening kakakmu. Pilih satu. Buat pilihanmu. Saya mohon, jangan sekejam itu. Jika kamu tidak bisa memilih, saya akan membantumu. Seseorang. Keluarkan Haifan dari rumah sakit sekarang juga. Xiao Jingyu. Saya akan melakukan aborsi. Urusan saya dengan Hewan King tidak ada hubungannya denganmu. Tutup mulutmu. Dia sedang mengandung pewaris keluarga Xiao kita. Bisnis keluarga Xiao ada hubungannya dengan saya. Siapa yang tahu anak haram? Siapa yang sedang dia kandung? Dalam 6 minggu, kita bisa melakukan tes DNA. Saat itu tiba, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Sebelum itu terjadi, saya tidak akan membiarkanmu mencelakai anak ini. Kakek. Mau kemana Anda? Kembali ke perkebunan keluarga. Sampai hasil tes DNA keluar, kamu tidak akan menemuinya. Hewan King. Wan King. Kamu mabuk. Saya tidak mabuk.
Wan King. Meskipun saya sangat membencimu, kenapa saat saya melihatmu bersama pria lain, saya masih merasa begitu menderita? Ada apa dengannya hari ini? Kamu mabuk. Tidurlah. Mengapa musuh saya harus kamu? Mengapa kamu begitu membenci saya? Xiao Jingyu, apa kamu sakit? Bukankah kamu yang mengurungku dan menyiksaku lebih dulu? Sekarang kamu berbalik menyalahkanku. Ya. Saya sakit. Selama kamu tetap di sisi saya. Meskipun kamu membenci saya, tidak masalah. Apa kamu mencoba membunuh suamimu? Kamu bisa tidur di lantai. Selimutnya ada di sana. Ambil sendiri. Kamu adalah milik saya. Kemanapun saya ingin kamu berada, disitulah kamu akan tinggal. Xiao Jingyu, apakah Anda benar-benar takut saya melarikan diri? Anda benar-benar berniat menyiksa saya. Sampai akhir. Kamu tidur di lantai. Ambil selimutmu sendiri. Apa yang kamu tertawakan? Apakah saya sebodoh itu saat mabuk? Bahkan saat Anda mabuk, Anda masih begitu galak. Xiao Jingyu, selamat malam. Sepertinya laporan tes DNA sudah keluar. Saya adalah istri Tuan Xiao. Anda bisa menyerahkan laporannya kepada saya saja. Begitu dia selesai dengan pekerjaannya, saya akan memberikannya kepadanya. Terima kasih, Nyonya. Laporan tes DNA. Ruang farmasi. Ini tempatnya. Ada tumpukan botol obat bekas di dalam. Mari kita lihat. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Kakek selalu dalam keadaan sehat. Mengapa hari ini? Kakek. Anda harus bertahan. Tunggu saya kembali. Lu Jiao. Cepat. Jingyu, masih bersikap keras di saat seperti ini. Biar saya bantu. Kenapa kamu ada di sini? Kecelakaan mobil ini. Ya. Saya yang merancangnya. Kamu gila. Hanya dengan cara ini, saya bisa sepenuhnya memilikimu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Xiao Jingyu, Jin Yanhua dan saya sudah merencanakan segalanya. Dia akan mengambil alih perusahaan dan keluarga ini. Dan kamu hanya perlu patuh melepaskan semua ini dan lari bersama saya. Hanya The itu. film was translated Kamu and gila. narrated by M Media. Kalian semua gila. Jingyu, saya sangat mencintaimu. Kenapa kamu tidak bisa mengerti itu? Wan King, jangan seperti ini. Saya tidak akan menyakitimu. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Halo, Saya sudah membawa Xiao Jingyu kembali. kami berada di gudang terbengkalai di timur kota. Benarkah? Jangan sentuh Xiao Jingyu dulu. Saya punya hal yang perlu saya tanyakan sendiri kepadanya. Wan King,
Tunggu saya di sini. Setelah semuanya beres, saya akan kembali untukmu. Lalu, kita bisa bersama selamanya. Lu Ming, apa sebenarnya rencana kamu? Apa yang telah kamu lakukan pada Xiao Jingyu? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kita bicarakan baik-baik? Lepaskan saya. Dia menyebut Xiao Jingyu dan sebuah gudang di telepon tadi. Xiao Jingyu pasti telah diculik oleh Lu Ming. Tidak, saya tidak bisa terus duduk diam di sini. Saya harus pergi mencari Xiao Jingyu. Tidak, saya harus keluar sini. Siapa yang tahu apa yang mungkin dilakukan Luo Ming terhadap Xiao Jingyu? Xiao Jingyu, tunggu saya. Kamu boleh membalas dendam pada Xiao Jingyu, tapi jangan terlalu keras. Saya tidak mau. Saya hanya tidak tahan. Dengan sikap sombongnya, Luo Ming, saya tidak menyangka kamu terlibat dengan mereka. kamu terlalu banyak berpikir. Saya hanya ingin membawa Huan King pergi. Hal lainnya tidak ada hubungannya dengan saya. Hewan King tidak akan ikut denganmu. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Huan King sedang mengandung anak saya. Apakah anak itu benar-benar anakmu? Biar saya beritahu kamu. Bukan hanya anak itu milik saya. Huan King juga akan menjadi milik saya. Dan kamu hanyalah bawahan saya yang kalau, pecundang, jenderang. Kamu. Berhenti berkelahi, kalian semua. Hewan King, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Jingyu, mari kita akhiri semua ini. Berhenti menyakiti orang lain. Sebenarnya, sudah lama saya ingin mengatakannya kepada Anda. Anak yang saya kandung. Jangan bicara. Jangan menyentuhnya. Jingyu, dia sedang mengandung anak pria lain. Namun kamu masih begitu memedulikannya. Lepaskan dia. Saya hanya tidak mengerti. Apa sebenarnya kekurangan saya dibandingkan dengan penjahat ini? Kenapa setiap kali kamu hanya memedulikan dia? Kenapa orang yang kamu cintai bukan saya? Lu Jiao. Jatuhkan pisau itu. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Jangan bergerak. Ambil satu langkah lagi. Dan saya akan menghabisinya. Jingyu, jika kamu ikut dengan saya, sekarang juga, saya bisa melepaskannya segera. Baiklah. Saya setuju. Asalkan Anda melepaskan Hewan King. Jin Nianhua. Kenapa? Apakah rekaman pengawas dan botol obat saya dicuri? Apakah kamu tahu? Tidak. Saya tidak tahu. Sepertinya, saya telah salah menilaimu. Sekarang, The film was translated and Saya tidak narrated percaya by pada M siapapun. Media. kemari. Seseorang katakan pada saya. Siapa sebenarnya yang mencuri rekaman pengawas dan botol obat saya? Jika suasana hati saya sedang baik, mungkin saya akan mengampuninya. Seharusnya Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa Anda sampai memiliki rekaman pengawas dan botol-botol itu? Nona Hei, sepertinya Anda mengetahui kebenaran sepenuhnya. Maka tampaknya, saya tidak punya pilihan selain menghabisimu. Kamu tidak akan berani. Putraku sayang. Sepertinya kamu juga mengetahui kebenarannya. Kebenaran apa? Jadi pada akhirnya, hanya Tuan Xiao saya yang tidak tahu apa-apa. Kalian semua harus disingkirkan. Saya tidak punya rasa takut lagi. Saat itu, orang yang membunuh kakakmu adalah semuanya disingkirkan begitu saja. Akankah orang berikutnya yang disingkirkan adalah saya?
Atau mungkin Xiao Jingyu. Jangan takut. Saya akan melindungimu. Kamu melindunginya. Bukankah kamu menikmati memukul saya tadi? Sebaiknya kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri sekarang. Sudah 2 orang yang disingkirkan. Apakah itu belum cukup? Wan Qing, saya hanya ingin bersamamu. Saya sudah jelas menolak Anda sejak lama. Lu Ming. Zaman telah berubah. Tidak ada lagi kemungkinan bagi kita. Tidak masalah. Wan Qing, saya tidak peduli. Entah kamu sudah punya anak atau sudah menikah. Saya tidak peduli. Itu semua bukan alasan bagimu untuk menolak saya. Orang yang saya nikahi bukanlah Anda. Anak di dalam kandungan saya juga bukan anak Anda. Bagaimana mungkin saya bisa bersama Anda? Anak itu bukan anak Luo Ming. Luo Ming, kembalikan padaku. Bagaimana mungkin? Saya tidak akan pernah membiarkanmu tahu kebenaran masalah ini. He Wan Qing, Wan Qing, mengapa kamu sebodoh itu? Dari 2 tahun lalu sampai sekarang. Satu-satunya yang saya cintai. Dari awal sampai akhir. Hanyalah Anda. Anda tidak ingin tahu. Anak siapa? Yang saya kandung. Lalu. Sekarang. Wan Qing, aku mencintaimu. Dari awal sampai akhir. Aku selalu mencintaimu. Wan Qing, He Wan Qing, menjauhlah. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Jika bukan karenamu, Wan Qing tidak akan mati. saya adalah pendosa? Sebenarnya, saya sudah tahu sejak awal bahwa anak itu adalah milikmu. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Jin Yanhua mengakhiri hidup kakakmu. Saya juga sudah lama tahu. Ponsel ini berisi bukti perselingkuhan Jin Yanhua. Kakakmu memergokinya, dan itulah alasan Jin Yanhua mengakhiri hidupnya juga. Botol obat ini adalah botol yang ditukar Jin Yanhua saat itu. Wan Qing tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya membantu kakakmu menyiapkan obat. Wan Qing, botol obat ini sebenarnya sudah lama saya temukan. Saya tidak ingin memberikannya padamu. Itu karena saya tidak ingin melihatmu berbaikan dengannya. Saya minta maaf. Seluruh hidupmu pada akhirnya hancur oleh saya. Saya minta maaf, Wan Qing. Wan Qing, apakah ini benar-benar akhir kita? Seandainya saja ada sedikit lebih banyak kepercayaan di antara kita. Sedikit lebih banyak waktu. Apakah hasilnya akan berbeda?